sing berkerudung iki menangis meronta-ronta di dalam MTR, Mbak. Secara otomatis ikan menarik perhatian kawan-kawan yang lain, kemudian juga menarik perhatian staf MTR. Ada apa ini? Alhasil si Mbak iki curhatlah sama Mbak Indo lainnya. Nah, kemudian abape iki koyoke bau. Sehingga karena majikan iki mencium abab Mbak E yang bau, di saat itulah majikan tidak menyukai. Nah, ketika majikan tidak menyukai, mungkin majikan ngerasa kok kopro masih ceceku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryono Official. Mbak semuanya gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sama mbak. Amin ya robbal alamin. Tak doakan dari tanah air. Moga-moga sampai semuanya sehat selalu nih perantauan. Moga-moga mbak-mbak semuanya yang apabila hari ini melaksanakan ibadah puasa, semoga amal ibadah sampean diterima Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Semoga ketika sampean ibadah puasa mbak, walaupun cuma setengah hari, semoga bisa menambah sampean kekuatan, bisa dijauhkan dari bahaya apapun di dunia ini, Mbak. Amin ya robbal alamin. Nah, Mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas berita campur-campur. Berarti ada berita lokal, kemudian ada kasus temannya kita yang bekerja di negara Hong Kong. Jadi nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi. Silakan disimak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, yang pertama iki kasus lanjutan kemarin, Mbak, yaitu tragedi Votan. Jadi kemarin channel ini udah membahas kasus yang mana ada laki-laki yang umur 52 tahun iki ditikem pakai tow dari belakang oleh 2 orang. Kemudian di situ ada aksi kejar-kejaran antara si pelaku maupun korban, walaupun akhirnya korban bisa ditumbangkan oleh 2 pelaku. Kemudian ini kan kejadiannya tanggal 16 sore. Nah, kemudian selepas kejadian polisi datang, kemudian olah TKP, kemudian polisi iki menyelidiki kasus ini hingga dari sore, malam sampai pagi. Kemudian ada sebuah gedung yang mana gedung ini diyakini tempat tinggal si pelaku. Akhirnya setelah dari pagi melakukan pengintaian, malamnya berarti tanggal 17 malam, akhirnya polisi iki bisa membekuk 2 pelaku, Mbak. Yaitu pertama adalah kakek yang umurnya 76 tahun beserta anak dia yang umurnya 47 tahun. Jadi 2 orang pelaku yang melakukan tikem di Votan. Nah, menurut kesaksian si pelaku ini, permasalahan kenapa kok sampai menikam, ini adalah permasalahan tentang finansial atau uang. Dan tidak hanya 2 pelaku saja, tapi juga ada 1 perempuan yang umurnya 28 tahun ikut terlibat, yaitu menyembunyikan 2 pelaku ini. Dan si perempuan ini ada hubungannya sama anak yang umurnya anak isi kakek umurnya 47 tahun ini, Mbak. Jadi sudah final kasus ini. Oke, kemudian kasus yang kedua iki mengenai tragedi di daerah Chaiwan. Iki juga kasus tentang tikem juga. Kemudian yang ketiga adalah kasus mongkok yang dimana laki-laki iki membawa pisau. Kemudian polisi iki melakukan penangkapan di situ. Kenapa kok sampai dia membawa pisau? Apakah ada kejadian di Votan? Kemudian setelah terselidiki, ternyata laki-laki ini lagi stres, Mbak. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus kejahatan di negara Hong Kong. Buat kawan-kawan semuanya untuk selalu berhati-hati karena para pelaku iki memang kadang-kala ada yang random, tapi memang ada yang memiliki alasan sendiri sampai melakukan kejahatan. Semoga sampai semuanya kita terhindar dari mara bahaya, Mbak ya. Oke, kita beralih ke kasus yang kedua, kasusnya Mbak TKW Indo.
saja boleh. Berapa hilang di dalam? Kemarin minggu ini kan masih ada perayaan di negara Hong Kong, yaitu perayaan kembang di Causeway Bay. Tentu area Causeway Bay sama Mongkok iki banyak banget orang, Mbak. Apalagi kalau sudah di MTR. Tentu banyak orang yang mau ke Causeway Bay melihat pameran bunga. Ada yang sudah keluar dari Causeway Bay menuju ke tempat lainnya. Ya, jadi di MTR itu berdesak-desakan. Jadi sore itu ada kejadian, sore apa pagi ya Mbak? Komen kalau sampai ngerti Mbak. Jadi pada hari Minggu itu ada kejadian yang dimana PRT Indo sing berkerudung iki menangis meronta-ronta di dalam MTR Mbak. Secara otomatis ikan menarik perhatian kawan-kawan yang lain. Kemudian juga menarik perhatian staf MTR, ada apa ini? Alhasil si Mbak iki curhatlah sama Mbak Indo lainnya. Kalau iya, iki kehilangan barang. Awalnya ada yang bilang bahwa Mbak Iki kehilangan dompet. Tetapi kalau saya yakin ini tidak hanya dompet Mbak. Karena tidak hanya uang dan juga Hong Kong ID saja. Tapi juga ada 2 cincin dan 1 gelang emas. Secara otomatis ini tidak hanya dompetnya saja yang kehilangan, tapi tasnya. Nah, awalnya tadi Mbak yang meronta-ronta, kemudian di situ ada Mbak Indo yang menanyakan, menjelaskan, kamu kehilangan apa, C? Kemudian di situ Mbak E menjelaskan kepada staf MTR kalau, oh Cece iki loh menangis meronta-ronta tadi karena kehilangan barang dia. Pertama adalah uang 1.600 dolar Hong Kong atau sekitaran 3.200.000 kan. Kemudian ada Hong Kong ID, kemudian ada 2 cincin dan 1 gelang emas. Setelah ditunggu beberapa hari setelah kejadian itu ya, secara otomatis pihak dari MTR ini kan menanyai korban bahwa kehilangannya di mana, bentuknya kehilangan apa aja di situ. Setelah itu secara otomatis nanti kalau ada orang menemukan baru nanti Mbak Eki dihubungi, oh barangmu di sini ini loh. Nah kemudian setelah ditunggu beberapa hari barulah ada titik terang Mbak, yang awalnya tadi disangka kecopetan ternyata barangnya Mbak Eki mungkin lepas. Entah itu Mbak Eki tasnya ditaruh di belakang atau di samping atau mungkin di depan nih. Tapi kalau depan kemungkinan kecil, di belakang atau di samping ini kemungkinan besar. Sehingga ketika dia berdesak-desakan, orang yang lalu lalang untuk melihat pameran bunga, keluar dari pameran bunga area Causeway Bay, secara otomatis kalau sampean berdesak-desakan sama orang, bisa saja tasnya sampean, dompetnya sampean, iki bisa juga kegelandang Mbak, ikut tersangkut badan orang atau tersangkut barang orang lain. Secara otomatis putuslah tas Anda atau dompet Anda tadi. Nah, di saat itulah Mbak E mengalami, mungkin dia iki tasnya kegelandang barang lain atau kegelandang atau tertarik tubuh orang lain sehingga jatuh. Nah, ketika jatuh itulah ada yang menemukan, yaitu Mbak PL. Kemudian Mbak PL itu secara otomatis menghubungi dari pihak staf dari MTR, memberitahu, oh kila ada kehilangan ini diberikan. Untung aja Mbak kui PL api, karena kalau PL nggak baik Mbak, bisa jadi uang sampai diembat, cincin sampai diembat, kemudian gelang emas sampai diembat. Yang paling parah Mbak adalah ketika sampean kui kehilangan Hong Kong ID, kui seng ribet, harus kesana kemari untuk mengurus Hong Kong ID yang baru. Ya kalau majikan Anda iki masih bisa mentoleransi, kalau enggak mentoleransi secara otomatis saman bisa diputus kontrak. Jadi dari kasus iki kenapa kok kita bahas? Untuk perhatian kawan-kawan semuanya, jika saman sudah tahu banyak sekali orang-orang yang berdesak-desakan di MTR, tolong Anda untuk jangan taruh
tas Anda walaupun ransel atau tas cangklong samping, iki di samping di belakang. Kalaupun di depan tolong untuk dipegang, Mbak. Hati-hati. Iki mending sampean jatuh. Kalau dicuri nggak bakal kembali. Tapi sekali lagi denger ya Mbak-mbak semuanya, hati-hati ketika Anda iki memiliki barang. Ketika Anda di kerumunan, di keramaian, bisa saja kemungkinan terjadi tidak hanya jatuh tadi karena kelalaian kita, tapi juga bisa dicuri, diambil oleh orang lain. Jadi hati-hati nggih Mbak. Nah kemudian aku nggak tahu apakah Mbak Ikwi memberikan sedikit rasa terima kasih buat Mbak PL, silakan komen. Karena aku dari kemarin iki mengetahui kasus iki, aku penasaran banget Mbak terhadap Mbak yang kehilangan barang tadi. Apakah sampean tuh memberikan sesuatu hal yang kecil kepada Mbak PL itu sebagai rasa terima kasih? Silakan komen. Atau temannya sampean nih yang mengetahui kasus seperti ini, silakan komen. Ini yang pengen aku ketahui dari kemarin. Semoga bermanfaat. Ada kasus lagi yang dimana kerja udah lama 6 atau 7 tahun ya, Mbak Iki ngobrol sama majikane, kemudian dia iki dalam keadaan puasa. Nah kemudian ababe iki koyoke bau, sehingga karena majikan iki mencium abab bae yang bau, di saat itulah majikan tidak menyukai. Nah ketika majikan tidak menyukai, mungkin majikan ngerasa kok kopro amat sih ceceku, kok jorok amat sih ceceku, kok dia ki bau mulut ya. Lah kalau dia bau mulut nih, berarti secara otomatis daleman dia iki bermasalah. Nah ketika dalam dia bermasalah, takutnya nanti dia iki merugikan di majikan. Ketika dalam dia bermasalah, takutnya nanti malah menimbulkan penyakit keluarga dia. Nah karena majikan mungkin pikirannya seperti itu, akhirnya Mbak Iki diinterminate oleh majikannya. Nah di dalam kasus iki sebenarnya memang kita wajib nih puasa, tetapi ada hal yang bisa kita tuh tidak diwajibkan puasa. Contoh ketika kita kerja berat. Jadi buat mbak-mbak semuanya yang saat iki masih puasa, tolong mbak-mbak untuk benar-benar diperhatikan minum airnya. Jadi mungkin mbak-mbak bisa mengikuti saran saya nih. Mbak-mbak kalau puasa sebelum sahur minumlah 2 gelas, setelah Anda buka sahur 2 gelas. Kemudian ketika Anda iki berbuka minum lagi 2 gelas Mbak setelah Anda berbuka. Kemudian nanti malam sebelum tidur Anda minum air lagi. Tapi kebanyakan ketika Anda minum air, nanti tengah malam sampean pasti pipis berkali-kali, iya kan? Nah, tak sarankan nih ya, ketika aku dulu kerja di negara Hong Kong, aku mohon maaf nih, puasa setengah hari, Mbak. Puasa setengah hari itu hanya aku minum kopi, kemudian minum air 2 gelas. Tujuannya apa? Biar aku ki tenggorokane nggak bau sangat. Ya mohon maaf ini ya, saya ngajarin mungkin agak kurang bagus. Tapi ketika kita kerja di negara orang sama orang, belum tentu orang kui bisa menerima bau kita ketika kita puasa. Jadi usahakan Anda minum air tengah hari. Jadi puasa setengah hari. Tapi kalau Anda kerjaannya berat, Anda bisa menambahkan roti dulu. Kenapa kok saya minum kopi? Karena kalau nggak minum kopi nanti ngantuk bawaannya Mbak, ngantuk Jadi karena aku harus ngambil anak, masak, nanti kerjaan banyak, belum bersih-bersih itu, takutnya ngantuk, nah nggak tertahan, nanti malah aku ketinggalan jemput anak, aku minum kopi Mbak. Jadi mungkin mbak-mbak yang saat ini pengen banget puasa, silakan mengikuti apa yang saya sarankan, siapa tahu bermanfaat, nggih. Semoga bermanfaat, intinya semoga barokah buat sampean semuanya. Dan tak sarankan buat mbak-mbak semuanya mungkin yang bisa pandai membaca Al-Qur'an, bacaan Mbak setengah lembar setelah sampean surat Isya atau mungkin ketika mau tidur bacanan. Karena dengan Anda membaca Al-Qur'an setengah lembar aja lah. Kalau Anda ngantuk banget, mungkin kerjaan banyak, lelah, setengah lembar aja baca Al-Qur'an. Karena ketika Anda membaca Al-Qur'an,
rutin setiap hari di negara Hong Kong, itu nggak hanya hati tenang, tapi pekerjaan dan juga Anda kui terhindar dari bentuk bahaya, entah itu laki-laki ataupun orang-orang di sekitar Anda yang berniat jahat sama sampean. Dan yang terpenting adalah ketika sampean nanti pulang terus ke kampung halaman, sampean kui nggak blekak blekuk, nggak membaca Al-Quran, sampean bisa lancar jaya. Itu aja yang saya sarankan. Tapi sekali lagi mohon maaf jika ada perkataan yang kurang baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.